Baiklah hadirin sekalian dan kini tibalah saatnya acara yang telah kita nantikan yaitu Info Brand Forum 2023 dan seminar pertama pada sesi pertama di pagi hari ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Profesor Insinyur Roy H.M. Sembel MBA PhD CSA CIB. Professor Distinguished Chair for Finance and Investment IPMI International School of Business. Untuk itu, dan beliau juga akan menyampaikan dengan tema Critical Thinking in Economic Crisis. Langsung saja, boleh kita berikan tepuk tangan kepada Profesor Roy Sembel. Oke, baik. Selamat pagi dan semangat pagi semuanya. Salam hormat untuk semua para hadirin, baik yang virtual maupun yang ada di sini. Ya, tentu juga untuk segenap jajaran dari Infobrand dan tamu-tamu yang terhormat yang mewakili perusahaan masing-masing dan juga para pejabat dari negara yang mewakili pemerintahan tadi sudah banyak dan juga asosiasi-asosiasi ya. Baik. Waktu saya berapa hari di sini, Pak Moderator? Bercanda. Oke, topik yang diminta kepada saya adalah critical thinking in economic crisis. Oh, namanya critical thinking ya. Karena apa? Karena pada bulan-bulan yang lalu banyak sekali kabar bahwa ekonomi akan krisis. Wah, itu makanya nanti judulnya ada krisisnya, pada saat agendanya akan ada tanda tanyanya ya. Oke, judulnya critical thinking in economic crisis next. Pakai ini ya. Oke, nah agendanya untuk kira-kira 20 menit ke depan secara singkat adalah mulai dari introduction, tapi tadi introductionnya sudah sudah diperkenalkan. Jadi nama saya Roy Sembel, bukan Sambel ya. Kalau Sambel bahasa Inggrisnya adalah hot and spicy. I may be hot, yeah, but definitely not spicy. Yang nggak ketawa nggak ngerti bahasa Inggris, nggak apa-apa. Nah, jadi pada pura-pura ketawa deh. Anyway, next. So, oke, ini bisa skip, bisa saya langsung skip saja karena waktunya terbatas. Nah, judulnya Economic Crisis, bener nggak sih Economic Crisisnya? Kalau di dunia katanya kabarnya begitu, tapi justru di Indonesia ada banyak kabar baiknya gitu ya. So, kita lihat di dunia nih, mulai dari COVID, digital disruption dan lain-lain, perang Rusia-Ukraine, itu yang menjadi isu besarnya kan. Oke. Tapi krisis itu sumbernya dari mana sih? Nah sebenarnya kalau kita secara critical thinking, banyak orang menyalahkan lingkungan, tapi sebenarnya sumbernya dari kita sendiri ya. Karena sebagian besar orang menggunakan only sebagian kecil dari kemampuannya pada sebagian besar dari waktunya, kayak film Lucy. Ada yang pernah nonton film Lucy nggak di sini? Atau nggak sempat nonton film semuanya? Jadi intinya adalah katanya ada batasnya tuh, biasanya kebanyakan orang cuma menggunakan 10%, begitu terekspos sesuatu bisa naik-naik ya. Jadi kalau bisa digunakan begitu, jadi kemampuannya bisa meningkat luar biasa. Oke. So, yang namanya krisis sebenarnya ada dua sisi. Nah, kalau di Mandarin ada dua sisinya, Wei dan Qi katanya. Kalau Wei adalah dangersnya, Qi-nya adalah opportunity. Jadi kalau kita sering dengar kata VUCA, V-U-C-A, itu adalah volatile, uncertain, complex, dan ambigu ya. Tapi kalau di sisi positifnya bisa versatile, kemampuan menyesuaikan diri dalam berbagai keadaan, kemudian upbeat, penuh semangat, kreatif, banyak idenya. Kalau yang berikutnya bacanya pakai bahasa Inggris ya, jangan bahasa Betawi. Kalau bahasa Betawi, gile, wah itu kayak begitu sih. Agile, lincah dan gesit ya. Makanya ada sisi dangerous tapi ada banyak opportunity-nya. Makanya ada pepatah dari Mandarin sana bilang, dari China sana bilang, bisa makmur, bisa orang, organisasi, bahkan bangsa, karena mindsetnya apa? Selalu mencari, menggali, menciptakan dan memanfaatkan peluang, opportunity, bahkan di tengah krisis. Nah, saya yakin yang hadir di sini semua adalah orang-orang tipe seperti ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah ini kira-kira rangkumannya ya, bahwa di Indonesia ini sekarang nih memang bunga lagi mulai sedikit naik, tapi dibandingkan yang lalu-lalu bunga udah relatif rendah ya. Zaman tahun 90-an itu bunga kan double digit terus patokannya, tapi sekarang udah rendah, udah single digit ya. Kemudian memang ada global VUCA, tapi juga kita lihat GDP kita per kapitanya sudah masuk ke kelas menengah di atas 4.000 ya.
Kalau zamannya krisis sempat di bawah 400 masuk negara miskin, jadi udah lebih dari 10 kali lipat. Berarti apa? Ekonomi kita sudah semakin kuat dan semakin besar ya. Dan ada recovery dari GDP growth-nya, pertumbuhannya ya. Sempat negatif di tahun 2020, tapi 2021-2022-nya sudah memasuki tahap recovery-nya. Kemudian inflasinya ya tahun 90-an juga biasanya double digit. Selama berapa tahun sekitar di bawah 5%, tapi gara-gara kenaikan BBM sedikit di atas 5% ya. Dan ada tadi disebutkan mobile phone-nya ya, sudah bisa di atas jumlah penduduk. Penetrasinya sekitar 130% di atas jumlah penduduknya gitu ya. Jadi luar biasa opportunity yang ada. Dan lain-lain, saya tidak bahas satu persatu, bisa dilihat di listnya. Jadi dampaknya apa? Ada banyak. Untuk stocks tentu masih bagus untuk long term, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjangnya masih bagus ya. Bisa rata-rata sekitar 4-5% dan seterusnya. Sementara juga ada banyak instrumen baru yang menghubungkan sektor finansial dengan sektor realnya, jadi nyambung ada sektor finansial realnya, ada EBA-nya, ada rates-nya dan lain-lain. Tentu harus dilakukan risk management dan hedging. Dan kalau yang suka trading nih, biasanya komoditas nih lagi seru ya untuk trading, tapi harus benar-benar punya kepakaran dan punya waktu dan punya sumber informasi yang jelas ya. Kemudian berikutnya dengan digital economy business, nah ini yang lagi melejit nih ya, bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan opportunity besar. Dan tentunya yang peralihan dari COVID kepada non-COVID, ini smart travel, healthy tourism dan lain-lain. Dan sekarang yang lagi naik daun adalah yang dibahas di G20 tahun lalu ada tentang bisnis yang terkait dengan ESG, Environment, Social, and Governance ya. Dan tentu yang bisnis yang standar lah yang sedang dikembangkan dan didorong pemerintah seperti infrastruktur terus berjalan, apalagi ada pembangunan IKN ya, dan lain-lain, ada international quality education dan lain-lain, itu adalah bisnis yang berkembang dengan sejalan dengan berkembangnya suatu negara memasuki kelas menengah ya. So, dalam jangka panjang gimana? Kalau bicara tentang GDP Indonesia, tahun 2019 sebelum krisis, itu total GDP-nya adalah 1,01 triliun US dollar. Kita masuk kelompok 1 triliun ya. Nah, tapi terus meningkat dan diprediksi dalam jangka panjang, tahun 2038 kita akan sama dengan Jepang tahun 2010. Jepang nggak naik-naik lagi ya, stagnan, apalagi penduduknya mulai turun dan sudah menua ya. Nah, kemudian kita sama dengan Amerika 2000, kalau Amerika sekarang udah sampai 23 sih ya, tapi bisa kita ranking keempat lah tahun 2050 kira-kira seperti itu. Jadi perkembangannya masih sangat bagus dalam jangka panjang. So, pertanyaannya, mau pilih mana kita semua nih? Mau pilih yang cuma sebagian besar orang yang menggunakan sebagian kecil kemampuannya pada sebagian besar waktunya, atau seperti bapak-bapak yang dia sebelah sini nih? Nah, tentu semua udah mengenal nih bapak-bapaknya ya. Ini pemain sepak bola dari mana? Italia, Perancis, apa dari mana tuh ya? Anyway, bukan ya. Oke, jadi harus gimana tuh ceritanya? Nah, sekarang kita masuk ke agenda kedua, critical thinking for solution-nya ya. Oke, jadi yang namanya critical thinking sebenarnya ada beberapa C-nya ya. You have to change your mindset ya, dari mindset yang tadinya merasa tertekan, kemudian mindset-nya ya sudah begitu ya begitu, pasrah yang salah, harus menjadi mindset yang seperti apa. Kemudian clarify your objective. Sebagai bisnis tetap harus ada objektif yang value creation. Value creation untuk investor maupun value creation bagi stakeholders. Kemudian check relevance of your assumption. Jangan-jangan asumsi yang Anda gunakan untuk strategic planning yang sebelum COVID, jangan-jangan mulainya ya, sudah sangat tidak relevan lagi. Jadi harus dilihat sisi seperti itu sehingga menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian challenge your current strategy. Apakah strateginya itu masih bisa meningkatkan nilai tambah dengan situasi sekarang yang sudah berubah. Kemudian yang terakhir tentu harus capture opportunity. Nah itu ringkasannya seperti itu. Oke, nah kalau bisa bicara tentang, balik dulu. Bicara tentang mindset, change your mindset. Nah ini ada buku yang menarik yang judulnya Who Moved My Cheese ya. Jadi memang cheese-nya itu adalah rezeki, rezekinya sudah pindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi jangan kita bertahan di tempat yang rezekinya sudah pindah, harus cari rezekinya di tempat lain, cheese-nya ya. Ini perubahan selalu terjadi, antisipasi dan seterusnya. Ini adalah lesson learned dari bukunya Who Moved My Cheese. Jadi intinya siap-siaplah mindset untuk selalu menghadapi perubahan ya. Next. Nah kemudian mindset yang bagus ada dua bukunya yang dari Grit dan Growth Mindset. Yang intinya kalau grit harus tekun, kemudian harus benar-benar ulet seperti itu ya, menghadapi masalah jatuh bangun tapi bangun terus gitu. Kemudian mindsetnya itu adalah yang growth mindset,
bahwa kita selalu berkembang, jangan menganggap bahwa udah begitu ya dari lahirnya begitu enggak. Ini ada kita mendapatkan benih yang harus kita kembangkan lebih lanjut. Begitu juga dengan bisnis kita. Jangan menganggap ya udah mentok segitu mentok aja. Harus kita cari jalan untuk terus bertumbuh ya. Oke, nah kemudian objektifnya harus clarify. Jadi ada banyak hal yang berubah, tapi fundamental dari bisnis tetap ya harus kita jalankan. Nih menurut Pak Ramcharan, kalau Anda Google Ramcharan ada 2 Ramcharan, yang satu aktor Bollywood, yang satu adalah profesor. Ini bukan tentang aktor Bollywoodnya, profesornya nih ya. Katanya ada 5 hal yang tetap tidak berubah meskipun ada banyak perubahan. Nah ini fundamental untuk yang objektifnya. Cash ujung-ujungnya mesti ada duitnya. Profit margin harus menguntungkan dan harus muter bisnisnya dan harus bertumbuh secara rasional dan responsible dan tetap harus fokus kepada pelanggan supaya tahu perubahan seleranya, kemudian ada hidden seleranya yang hidden needs-nya ya. Oke. Nah, kemudian tentang nilai dari perusahaan, kalau zaman dulu lebih ke arah aset berwujud, aset fisik dan aset finansial yang tercatat di neraca. Tapi zaman sekarang justru peran dari aset berwujud termasuk brand dan reputasi ini ya, yang akan diangkat di hari ini banyak digali gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan wanita yang sebelah sana itu? Ada yang ngerti siapa tahu wanitanya itu? Cristiano Ronaldo bukan? Bukan lah. Itu Mbak Dian Sastro ya. Waktu itu katanya pernah satu panggung kemudian menjelaskan tentang nilai aset nirwujud, nilai seorang Dian Sastro bisa tinggi sampai miliar-miliaran. Karena apa? Ada 2 hal, aset fisiknya tentu ya, cantik dan seksi lah. Tapi juga karena manajemen artisnya secara bertahun-tahun konsisten membangun brandnya dari Mbak Dian Sastro, sehingga kalau orang lihat Dian Sastro selain cantik dan seksi, maka cerdas, santun, pokoknya yang bagus-bagus nempel gitu ya. Sehingga produk kalau ditempelkan kepada yang bersangkutan juga ikut naik gitu ya. So itulah yang namanya aset intangible, termasuk di dalamnya ada brand ya, akan bahan dibahas hari ini ya. Kemudian tentang evaluasinya, jangan cuma satu titik, ini ibarat pohon, ada buahnya itu value creation tentang finansialnya. Tapi yang lain-lainnya mendukung pohon, ada daunnya, ada batangnya dan akarnya. Itu adalah customernya, bisnis proses dan learning dan growth-nya. Tetap harus diperhatikan supaya fundamentalnya bagus, menghasilkan hasil yang bagus, dan konsisten menghasilkan buahnya bukan cuma 1 tahun aja, sehingga nanti brand-nya makin lama makin kuat ya di mata para stakeholders-nya. Oke? Dan jadi zaman sekarang kita harus berpikir jauh ke depan lagi. Karena selama ini kita melakukan hal yang salah. Take, make, and waste. Ngambil dari bumi, buat sesuatu dan nyampah. Kita pikir bahwa sampahnya bisa ditanggung bumi. Enggak, sekarang udah mulai enggak bisa tuh. Coba lihat tuh sampah yang luar biasa ya. Ups, mana tadi? Balik lagi. Nah ini sampahnya, kelihatan enggak sih? Enggak kelihatan. Anyway, itu sampah yang luar biasa ya. Kita harus ganti melihat kesuksesan bukan berdasarkan hanya activity, tapi juga kepada legacy ya. Oke. Makanya sekarang instead of only 1P atau profit, sekarang bahkan profit udah diganti menjadi prosperity ya. Profit, people, dan planet. Ya kalau zaman sekarang jadi ESG-nya ya, environment, social, dan governance-nya jadi nilai bagi stakeholders ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Dan menurut penelitiannya McKinsey & Company, bahwa kalau perusahaan-perusahahan yang ESG-nya kuat dalam jangka panjang, akan bagus di top line growth-nya, cost reduction-nya, dan mendapatkan treatment yang lebih favorable dari regulator, dan productivity uplift karena employee-nya merasa memberikan kontribusi bagi banyak hal, dan juga karena governance-nya bagus, maka investment dan asset optimization-nya jadi lebih bagus. Okay? So, kemudian tadi yang bagian kedua, check and recheck your assumption. Apakah masih relevan atau tidak ya? Jadi apakah masih berlaku saat ini? Karena telah terjadi perubahan, kemudian membuat sesuatu yang tadinya tak tersedia menjadi tersedia, misalnya yang online dan lain-lain ya. Kemudian apakah perusahaan kita telah belajar sesuatu yang baru sehingga mengambilkan perspektif yang berbeda setelah melalui COVID ini ya. Nah biasanya kalau kita menggali asumsi pakai 5 why, 5 kali why. Kenapa. Sebenarnya ini ada case study-nya ini ya, yang waktu saya jadi konsultan, jadi perusahaan properti yang lagi bangun mall, yang ternyata untuk elevatornya itu banyak sekali ininya yang perlu ada gensetnya kebanyakan. Karena asumsinya ternyata masih asumsi yang lama.
setelah ditanya 5 kali why, ternyata ongkos untuk gensetnya bisa turun menjadi cuma 20% dari yang seharusnya investasinya ya. Itu tapi kita nggak bahas langsung di sini karena waktunya terbatas. Oke. Next. Jadi untuk kedepannya kalau mengevaluasi strategi perlu lihat nih ya konteks environment-nya eksternalnya bagaimana supaya kita ngerti situasinya dan di dalamnya nih prosedurnya dan result-nya ya. Jadi jangan cuma prosedurnya, jangan punya cuma result, kombinasi tentu ya. Yang tadi pakai kayak analogi pohonnya dari balance scorecard. Dan kadang-kadang fakta sama persepsinya itu perlu dijembatani ya dengan komunikasi yang baik. Nah, kebetulan Infobrand bisa membantu Anda nih dari segi komunikasi yang lebih baik untuk menyelaraskan antara fakta dan persepsi dan perlu ada success stories-nya. Tapi juga harus dipahami bahwa tetap ada titik-titik yang perlu kita improve dan bagaimana kita mengatasi barriers for improvement dan opportunities for improvement-nya. Sehingga kita dapatkan rekomendasi yang lebih pas untuk kedepannya untuk mengubah strategi yang barangkali sudah tidak relevan lagi ya. So, bicara tentang strategi, salah satu yang sedang berkembang sekarang adalah strategi ekosistem. Apa yang dimaksud strategi ekosistem? Jadi ngelihatnya nggak dari produknya kita, ngelihatnya dari customer. Customer butuh solusinya apa? Solusinya di customernya itu adalah kombinasi dari produknya kita dan produk-produk yang lain. Ya, nggak bisa cuma mengandalkan produknya kita. Jadi bukan cuma berdasarkan supply chain dari hulu ke hilir, itu linear. Tapi kalau lihat dari customernya, ada beberapa supply chain yang akan berkolaborasi untuk menjadikan solusi bagi customernya gitu ya. Jadi dengan demikian itu yang namanya ekosistem ya. Jadi kerjasama di ekosistemnya itu akan menghasilkan kekuatan yang jauh lebih hebat dibandingkan kalau cuma mengandalkan supply chain-nya kita saja ya dan produknya kita saja. Nah contohnya bagaimana ekosistem itu bisa berhasil menghadapi krisis waktu Kodak lawan Fuji. Tahu kan Kodak lawan Fuji? Pernah ada yang pakai ASA 400, ASA 100 yang isinya 24-36? Ada? Di sini? Nggak ada ya? Milenial semua kayaknya dia. Tapi Fuji survive, Kodak enggak. Kenapa? Fuji memanfaatkan ekosistem, bilang saya punya teknologi ini bisa dipakainya di mana saja. Ternyata bisa dipakai untuk mengkinclongkan kulit, bisa untuk farmasi, bisa untuk computer storage imaging yang tadinya cuma untuk foto ya. Sementara Kodak cuma merekrutnya chemical engineer mengharapkan produknya akan jadi bagus, tapi udah nggak relevan ya. Fuji survive, Kodak tidak. Karena Fuji menggunakan strategi ekosistem, Kodak tidak. Oke. Alright, nah ini coba belajar melihat mata kita. Ada nggak ngelihat yang binatang selain ikan? Ada? Binatang selain ikan. Jangan bilang ada kuman COVID terlalu kecil di situ ya. Anyway, yang benar adalah angsa terbang. Angsa terbang warnanya hitam di antara ikan-ikan di atas tuh. Ya, ada beberapa angsa terbang tuh di antara ikan ya warna hitam. Ada yang sudah lihat? Nah, ada beberapa yang udah lihat ya. Kalau pertama kali nggak saya kasih clue, sebagian besar nggak bakal lihat ya. Tapi begitu dikasih clue, oh iya tuh yang hitam-hitam tuh di antara ikan tuh ada 1, 2, 3 di atas tuh ya. Artinya apa? Opportunities ada di sekitar kita. Cuma sering mata kita cuma lihat bisnis as usual, cuma lihat ikan yang langsung menonjol. Sementara opportunity yang ada tapi nggak langsung terlihat, jadi terabaikan. Belajar untuk mata kita melihat dari sisi yang berbeda dan untuk itu kita kolaborasi dengan para stakeholder kita. Sering terjadi justru input dengan mata yang lebih fresh datang dari luar bisnisnya kita gitu ya. Makanya strategi ekosistem menjadi sesuatu yang bisa kita andalkan. Okay? So, dari mana kita bisa menghasilkan hal yang baru untuk bertumbuh? Tadi kan ada tema bertumbuh. Kita mulai dari internal, masih banyak resource internal kita yang belum kita manfaatkan secara optimal ya. Optimize your existing resources untuk menghasilkan lebih efisien, lebih menghasilkan banyak bisnis baru misalnya. Dan berikutnya dari eksternal, ada tren apa yang bisa kita tunggangi dalam tanda petik dengan baik sehingga menghasilkan produk-produk yang bisa meluncurkan, meningkatkan growth-nya kita. Kemudian juga kita lihat ada inovasi apa yang belum ada di luar sana yang kita kolaborasikan dengan rekan-rekan satu ekosistem kita sehingga lihat dari yang tadinya latent need, hidden needs dari customer-nya bisa muncul dan bisa jadi bisnis yang bagus. Ya intinya adalah intrapreneurship, entrepreneurship dan innopreneurship. Okay. So, kita udah masuk ke agenda yang terakhir. Ya, ini udah takeaways. Cocok ya waktunya ya, nggak kepanjangan. So takeaways-nya apa? Pakai wisdom, wisdom, W-I-S-D-O-M. W-nya apa?
harus lihat konteksnya kita ya. Kita kekuatan apa, kelemahannya apa, opportunity threat-nya apa tuh. Kemudian tadi tujuannya di-clarify ya, I-nya impian jangka panjang, inginnya sasaran-sasaran. Kemudian strateginya gimana? Kita atur ulang lagi strateginya supaya lebih tepat untuk menghadapi situasi yang baru. Dan untuk melanjutkannya harus ada didiknya ya. Jadi human capitalnya dikembangkan, kemudian capacity building dari organisasi, infrastruktur dan lain-lain. Baru dilakukan dengan O, O-nya otak, otot dan orang, kerja cerdas, kerja keras dan kerja sama, ini ekosistem ya. Dan setelah dijalankan jangan di whatever will be, itu kayak sera-sera. Tapi ini adalah harus ada ukuran pencapaiannya, dimonitor dan selalu di feedback untuk selalu perbaikan ya. Jadi ada visi misi, edukasi aksi, ada being-nya, bagian mikirnya, doing-nya diaplikasikan yang terus berulang gitu, siklus sehingga menjadikan bisnis yang menghasilkan value creation yang signifikan. Ya. Alright. Nah, ini capacity building yang diperlukan. Jadi brainware itu adalah human capitalnya ya, motivasi, kemudian kompetensi dan integritasnya, dan kemampuan untuk kolaborasi. Software, organisasinya supaya jangan terlalu kaku untuk melihat diri sendiri, tapi bagaimana bekerja sama untuk dengan ekosistem. Hardware, nah tentu tentang teknologinya, mesin-mesinnya, semuanya harus dilihat ulang, di overhaul supaya bisa menyesuaikan dengan yang terakhir ya. Kemudian marketware, nah ini produk jasa yang dihasilkan, coba lihat dari kacamata ekosistem, dari kacamata customer-nya supaya bisa kerjasama dengan berbagai produk lain yang memang dibutuhkan customer sehingga dirajut menjadi produk yang luar biasa. Dan leadernya harus bisa merajut semuanya ini untuk bisa bekerja sama dan berkolaborasi dan sinergi sehingga menghasilkan culture yang selalu berpikir nilai tambah dan berpikir kerjasama ya. Sehingga dengan ekosistem partnernya bisa menghasilkan goals sesuai dengan yang kita inginkan. Okay? Alright, jadi dalam era ekosistem, kalau zaman dulunya pakai I, sekarang pakai we. Kalau I jadi illness, jadi sakit. We jadi wellness. I banyak hal yang tidak bisa lakukan, tapi dengan we bisa ditanggung bersama. I isinya cuma sikut-sikutan, kalau we ada kompetisi yang sehat, tapi juga ada kolaborasi ya. Oke, dan final takeaways-nya, nah versinya saya ada the best 8H, BEST dan 8H. Be hopeful, banyak sekali opportunity, helpful satu dengan yang lain, kolaborasi. Empower heart, head, dan hand, kerja sepenuh hati, kerja cerdas dan kerja keras. Stay hungry, hungry untuk terus improvement, bukan cuma hungry di perut. Dan happy, enjoy prosesnya, karena kita tahu ada banyak opportunity yang bisa kita manfaatkan dengan kerjasama. Dan strive-nya holistically, jadi jangan cuma lihat sepotong-sepotong, ngelihatnya harus secara komprehensif, secara kolaborasi, lihat dari kebutuhan dari customer-nya. Oke, baik, jadi sudah selesai, ini closing-nya. Closing-nya adalah Dian Sastro dan saya mengucapkan selamat belajar, tetap sehat, tetap semangat, dan selalu mengembangkan bisnisnya. Kalau Anda jalan-jalan ke Tasikmalaya, jangan lupa enjoy sambal dan ngemil oncom. Kalau masih ada yang ingin tanya, tinggal kirim email ke roy.sembel@gmail.com. Dan terakhir, sari jus pepaya buah alpukat lesat, mari terus berkarya, tambah semangat dan sehat. Makan siri di tepi perigi, terima kasih, sampai jumpa lagi. Thank you very much. Kembalikan kepada moderatornya. Terima kasih Profesor, boleh untuk tetap berada di atas panggung terlebih dahulu. Mohon izin Profesor, kami persilakan. Terima kasih untuk memberikan seminar di sesi pertama ini. Dan kembali kami tetap mengundang kepada Ibu Susi berkenan untuk dapat hadir di atas panggung. Sekaligus memberikan sebuah apresiasi yaitu plakat dan diberikan langsung kepada Profesor Roy Sembel. Terima kasih. Boleh untuk sedikit berada di tengah Prof? Kalau gitu kita selfie boleh mungkin? Oh, oke. Bapak dan juga Ibu yang berada di belakang juga boleh ya tunjukkan senyum terbaik Anda pada hari ini ya. Kami persilahkan. Baik, luar biasa sekali tadi kita sudah saksikan bersama-sama seminar yang telah disampaikan oleh Profesor Roy Sembel. Baik, langsung saja kita mulai. Bapak dan juga Ibu boleh untuk ikut bersama ya. 2 and 1. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah Bapak dan juga Ibu. Terima kasih banyak, yang persilakan kepada Ibu Susi berkenan untuk dapat memberikan plakat yaitu sebagai ucapan terima kasih dan juga apresiasi kepada Profesor Roy Sembel yang tadi telah memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat bagi para peserta yang hadir pada hari ini.
Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan lagi yang meriah Bapak dan juga Ibu. Terima kasih banyak Profesor. Dan persilakan untuk dapat duduk kembali.